Waalaikumsalam. Tanyain sama jamaah. Misalnya siapa tahu dijamin Lampung Jawa Barat ini. Batal. Oh. Ini diletakkan sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Amin. Dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini, Masjid Pondok Mutiara, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, sore hari ini kita semestinya melanjutkan kajian rutin kita, yaitu ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan menurut catatan saya, kita sudah masuk larangan bab ilmu. Larangan bab ilmu yang nomor 3 semestinya itu, semestinya. Jadi kita sudah menuntaskan yang nomor 2 pada kajian sebelumnya. Hari ini semestinya kita berada di nomor yang ketiga dari larangan seputar ilmu, bab ilmu. Namun, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, mengingat berdekatannya kita dengan bulan Ramadan, yang mana saat ini kita tengah berada di tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah, itu artinya tinggal tersisa 25 atau 26 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Maka ensiklopedi larangan bab tentang ilmu kami pending dulu.
kita khususkan sore hari ini ensiklopedi larangan babnya bab puasa. Gitu ya. Jadi kita beri judul saja larangan-larangan seputar saum. Larangan-larangan seputar puasa. Jadi itu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka tentunya sebagai kata pengantar atau mukaddimah, saya ingin sedikit memberikan penekanan. Karena ibadah saum, ibadah puasa ini merupakan bagian daripada ibadah di dalam Islam, bahkan termasuk rukun Islam yang keempat setelah zakat, sebelum haji. Maka harus didasari dengan ilmu ketika mengerjakannya. Sebab ibadah tanpa ilmu, maka tentunya ibadah tersebut sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan para alim ulama, di antaranya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Artinya, orang yang beramal ibadah, beramal soleh tanpa ilmu, bagaikan orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Lalu beliau melanjutkan, wa ma'lumun anna ataba misli hadha aqrabu min salamatihi. Dan sudah kita maklumi bersama, sudah kita ketahui bersama, bahwasanya orang yang berjalan tanpa penuntun tentunya akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Makanya dalam hal ini butuhnya beramal ibadah itu dengan ilmu. Lalu kita lihat lagi perkataan ulama yang lain, seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata beliau? Beliau rahimahullah berkata, fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadah. Kata beliau Hasan Al-Basri rahimahullah, tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan meninggalkan ibadah. Watlubul ibadah talaban la tadurru bil ilmi. Dan gemarlah kalian beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Kenapa? Fa inna qauman talabul ibadah wa tarakul ilma. Karena ada segolongan orang yang dia rajin beribadah, namun mereka meninggalkan ilmu. Ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya beribadah itu ditopang dengan ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, beliau sudah menyampaikan kepada kita tentang pentingnya ilmu, keutamaan ilmu lebih tinggi daripada keutamaan ibadah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Apa kata Nabi? Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Sekali lagi, saya ingin memberikan penekanan, ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saum puasa di bulan Ramadan kita hadapi, mari kita bekali diri kita dengan ilmu. Ya, terutama yang kita bahas sore hari ini adalah ilmu seputar larangan-larangan seputar puasa. Larangan-larangan seputar saum. Nah, itu ya. Baik. Kita masuk materi inti kita. Langsung aja. Larangan-larangan seputar puasa, saum. Apa saja itu? Yang pertama ini. Jadi supaya ibadah kita diterima oleh Allah, maka tinggalkan larangan-larangan ini. Ya, sebab ini yang menyebabkan ibadah kita, jika ini kita lakukan, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Yang pertama, atau paling tidak minimal mempengaruhi pahala ibadah tersebut. Ya. Yang pertama, larangan seputar saum adalah tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Jadi dia tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Ya. Jadi dia meninggalkan Ramadan, puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada uzur. Loh, berarti kalau uzur boleh Ustadz? Boleh. Siapa saja orang yang dikasih uzur? Nanti saya akan jelaskan. Sekarang saya akan tunjukkan dulu ancaman mereka yang tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Ya, apa ancamannya? Minta tolong kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 nomornya 1005 dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Kita dengarkan. Coba bisa dilihat, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1005. Ayo dibaca jilid 2. Silakan. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, ya silakan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Silakan. Sewaktu aku sedang tidur, lalu aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Kemudian keduanya memegang kedua lengan atasku. Baik, ini bukan peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu ruh dan jasad yang berangkat. Jadi bukan mimpi, Nabi bukan mimpi kalau Isra Mi'raj, ya. Jadi ketika Isra Mi'raj itu jasad dan ruh itu naik ke atas, ya. Memenuhi perintah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat, perintah sholat. Ini yang dimaksud di sini, sewaktu aku sedang tidur, ini Nabi bermimpi. Nabi bermimpi, aku didatangi 2 orang. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan Isra Mi'raj ini. Yang dibaca ini. Ulang lagi Abu Hurairah, sewaktu aku sedang tidur. Sewaktu aku sedang tidur, aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Lanjut. Keduanya memegang kedua lengan atasku. Lalu. Keduanya membawaku ke gunung yang terjal. Kemudian. Keduanya berkata. Apa kedua orang tersebut? Ini malaikat maksudnya. Apa yang dikatakan malaikat kepada Rasulullah SAW? Silakan. Naiklah. Terus? Aku menjawab, sesungguhnya aku tidak mampu melakukannya. Lanjut. Dia berkata, kami akan membuatnya mudah untukmu. Teruskan. Lalu aku naik hingga ketika aku telah berada di tengah-tengah gunung itu, aku mendengar suara yang sangat keras. Ketika aku naik, yaitu ke gunung tersebut, saat di tengah-tengah gunung itu, aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Lanjut. Aku bertanya, ya. Suara apakah ini? Suara apakah ini? Lanjut. Mereka menjawab, ya. Ini adalah lolongan jeritan penghuni neraka. Ini adalah jeritanya penduduk neraka. Loh, memangnya neraka sudah ada isinya? Belum. Ya. Lalu terus apa yang ada dalam mimpi Nabi itu? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan nantinya seperti ini. Penghuni neraka mereka berteriak. Nah, seperti itu ya. Lanjut teruskan. Kemudian dia membawaku berjalan. Nah, kemudian aku melihat orang-orang yang tergantung di tumit-tumit mereka. Aku melihat dalam mimpi tersebut orang-orang yang tumitnya tergantung ke atas, kepalanya di bawah. Lanjut teruskan. Tulang rahang mereka pecah. Tulang rahang mereka pecah. Terus dari mulut mereka, silakan. Dan meneteskan darah. Dan meneteskan darah dari mulut mereka. Lalu apa yang terjadi? Aku bertanya. Man haula? Silakan. Siapakah mereka ini? Siapakah mereka ini? Ya. Lalu malaikat itu menjawab, alladzina yafturuna qabla tahillati saumihim. Silakan. Malaikat menjawab. Ya. Orang-orang yang berbuka sebelum mereka halal untuk berbuka. Mokel. Ya. Orang-orang yang berbuka sebelum halal untuk berbuka. Belum waktunya berbuka, dia berbuka. Nah, ini ya. Berarti kalau begitu bisa disimpulkan mereka ini tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Ini larangan pertama. Sehingga ancamannya adalah azab di neraka.
Di mana tadi Nabi diperlihatkan, tumit mereka di atas, kepala di bawah, rahang mereka, tulang mulut di rahang mereka pecah, mengeluarkan darah dari mulutnya. Ini bagi mereka yang tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat. Pertanyaannya sekarang, memang kalau uzurnya dibenarkan oleh syariat, dia boleh meninggalkan puasa? Boleh. Boleh. Apa uzurnya? Uzurnya, orang itu ada 10 golongan. Ada 10 golongan manusia yang tidak wajib puasa. Dia terkena uzur. 10 golongan manusia tidak wajib puasa. Ayo, siapa saja? Yang pertama adalah golongannya anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik, maka dia tidak wajib puasa. Kalau orang tuanya ingin menterbiah, memberikan pendidikan, latihan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetapi pena diangkat untuk 3 orang. Rufi al-qalamu an salasatin. Pena itu diangkat untuk 3 orang. Maksudnya pena diangkat tidak tercatat dosa. Nggak ditulis dosa. Salah satu dari 3 orang itu anak kecil yang belum balik. Jadi yang pertama yang tidak wajib puasa anak kecil yang belum balik. Lah terus kalau anak itu mampu berpuasa, belum balik tapi dia stop, ya nggak apa-apa. Apakah dia dapat pahala? Dapat. Orang tuanya juga dapat karena mengajarkan yang baik kepada anaknya. Baik. Jadi yang pertama anak kecil yang belum balik. Nomor 2 orang gila, hilang akal, tidak wajib. Nggak sholat, tidak puasa Ramadan, maka tidak dosa. Tidak ada kewajiban, hilang akal. Ya, kecuali gilanya musiman. Kecuali ya. Ramadan sampel. Idul Fitri waras. Nah, ini nggak benar, ini gila-gilaan yang seperti ini Bapak Ibu. Nggak ada yang gila kayak gini ya. Jadi ini gila betulan, hilang akal betulan, orang gila. Yang ketiga, orang tua renta termasuk pikun. Orang yang lanjut usia, tua renta termasuk pikun. Dia sudah kehilangan ingatan. Artinya seringkali dia lupa. Ini siapa padahal itu anaknya. Saya tinggal di mana padahal itu rumahnya. Saya belum makan padahal sudah makan. Yang kayak gini nggak wajib. Nggak wajib puasa. Tapi kalau dia tetap nekat puasa, nggak apa-apa. Cuman dia tidak tertulis dosa. Kalau dia tidak puasa. Ya, seperti itu. Nggak tertulis dosa. Baik. Nah terus dia bayar fidyah atau bayar atau qadha. Nah nanti. Yang penting orang-orangnya dulu. Siapa saja mereka yang tidak diwajibkan untuk puasa. Terkena uzur. Yang nomor 4 adalah orang sakit menahun. Sakit menahun. Sakit yang sulit diharapkan sembuhnya. Sakit berat ini. Sakit yang berkepanjangan. Ya, sakit yang ya sulit untuk diharapkan sembuh. Ya, seperti itu. Sakit menahun. Berarti kalau sakitnya bukan menahun, berarti boleh. Boleh, tetap puasa. Maksud saya tetap puasa. Kalau sakit menahun, maka boleh meninggalkannya. Contohnya sakit selain menahun, sakit gigi tetap puasa. Tetap dia tidak termasuk sakit menahun. Ya, sakit gigi, apalagi sakit hati, tetap puasa. Ya, ini sakit yang terus menerus, ya, yang sulit diharapkan sembuhnya itu. Ya, bahkan mungkin sebagian dokter mengatakan tidak ada obatnya. Wah ini sudah parah, maka dia tinggalkan puasa, nggak dosa. Nggak dosa. Terus harus ngapain? Fidyah atau qadha? Lah itu nanti perlakuan lain. Yang penting kita sebutkan orangnya. Nomor 5, musafir. Musafir yang memberatkan. Musafir yang memberatkan. Tapi kalau safarnya itu safar yang tidak memberatkan, ya tetap puasa. Ya, tetap berpuasa. Ke Jakarta Ustadz. Ya, Jakarta. Tetap puasa atau tidak? Masuk mobil ber-AC sampai Juanda, terminal entah T1, entah T2, masuk pesawat ber-AC, turun pesawat, ya, dijemput mobil ber-AC. 1 jam, 2 jam, 1 jam setengah, 2 jam setengah, nyampe di tempat tujuan. Insya Allah tidak memberatkan, tetap puasa. Contoh, Surabaya, Jakarta, tol panjang. Oh ini, ya, tol panjang, berat ini. Berat, 12 jam. Hampir kurang lebih 12 jam lah. Ya saya masih ingat kalau saya ke Cianjur dulu, Cipanas, Ciberung,
itu jenguk putra saya, itu 12 jam. Ya, entah lewat Bandung, entah lewat Bogor. Ya, lewat puncak, 12 jam. Berat. Ya, batalkan puasa. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang tidak memberatkan ini ya, tidak memberatkan. Ya, jadi kalau musafir yang berat, maka boleh tidak puasa. Yang keenam, wanita haid. Yang ketujuh, wanita nifas. Itu yang tidak wajib puasa. Yang kedelapan, wanita hamil. Ustadz, tahun kemarin itu Ustadz, saya itu pas Ramadan hamil Ustadz. Saya tidak puasa. Ya qadarullah, kok tahun ini Ramadan ini saya hamil lagi Ustadz. Kayaknya tahun depan saya hamil lagi kayaknya Ustadz. Wah, tiap Ramadan ini hamil. Ya. Utangnya banyak berarti. Ya apa ini? Makanya boleh tidak puasa. Hamil. Ya. Terus kemudian yang ke-9, wanita yang menyusui. Yang ke-10 adalah orang kafir. Orang kafir, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Karena memang tidak ada kewajiban. Ya, orang kafir. Seperti itu. Baik, sekarang perlakuannya. Lah, mumpung disebutkan orangnya, sekarang perlakuannya ini fidyah ataukah mengqadha. Nah, ini. Jadi sepakat para alim ulama dibedakan. Yang pertama, kalau sakitnya, sakit yang masih ada harapan sembuh, maka dia qadha, nggak bayar fidyah. Harus qadha, nggak boleh bayar fidyah. Karena dia masih ada harapan sembuh, harus qadha. Yang nomor 2, sakit yang tidak ada harapan sembuhnya. Ya mohon maaf ya, kanker. Ya, sudah nggak ada harapan sembuh ini sudah. Terus menerus kemo, ya ini sudah berat ini. Maka yang seperti ini bayar fidyah, bukan qadha. Fidyah, bukan qadha. Karena nggak ada harapan sembuh. Yang ketiga, lansia yang sudah tidak kuat lagi puasa. Lansia. Ya, termasuk orang pikun tadi. Ya, tua renta. Maka bayar fidyah. Nggak perlu qadha. Lawang sudah tua renta. Bayar fidyah. Bukan qadha. Terus kalau musafir yang berat tadi sehingga dia meninggalkan puasa, wajib qadha, bukan bayar fidyah. Qadha, bukan bayar fidyah. Musafir. Ustadz, yang safar itu orang tua Ustadz. Nah berarti tua renta kan? Maka kalau tua ya berarti fidyah. Bukan mengqadha. Lah ini bukan tua renta, masih muda, safarnya jauh, memberatkan. Qadha, bukan bayar fidyah. Ya. Terus kemudian wanita hamil dan menyusui. Lah ini yang agak ribet. Dirinci oleh ulama, ribetnya di sini, ya. Wanita hamil dan menyusui. Apa kata para alim ulama? Jika wanita hamil dan menyusui itu dia khawatir akan dirinya saja, bukan bayinya, bukan janinnya, maka dia harus qadha, bukan bayar fidyah. Contohnya gimana maksudnya? Khawatir dirinya. Ustadz, saya ini hamil Ustadz, saya menyusui misalnya. Kalau saya puasa, saya tidak kuat Ustadz, saya lemes. Ya, berarti Anda lebih mementingkan diri Anda. Anda tidak khawatir bayi Anda. Insya Allah bayi saya aman Ustadz. Cuman saya hamil puasa, lemes saya. Apalagi menyusui, saya lemes. Kalau bayi saya insya Allah aman. Maka Anda qadha, nggak bayar fidyah. Harus qadha, nggak bayar fidyah. Yang kedua, wanita hamil menyusui, dia lebih mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, dua-duanya. Dirinya sama bayinya. Saya kalau lagi hamil Ustadz, lagi menyusui, saya puasa, saya tidak kuat. Bayi saya juga kasihan Ustadz. Nggak dapat asupan, nutrisi, seperti itu ya. Sehingga berarti Anda dua-duanya, khawatir dua-duanya. Ya diri Anda, ya bayi Anda. Iya. Maka Anda qadha, nggak bayar fidyah. Qadha. Jadi seperti nomor 1 tadi. Lah yang nomor 3 ini. Nah ini, horornya nomor 3 ini. Jika wanita hamil dan menyusui, dia lebih mengkhawatirkan bayinya tok. Dia tidak. Saya kalau lagi hamil Ustadz, menyusui, saya puasa, saya kuat. Kuat Ustadz. Cuman saya kasihan anak saya. Nggak dapat asupan, ya nutrisi. Sayanya kuat, saya tidak lemes, saya kuat. Cuman kasihan. Berarti Anda lebih mengkhawatirkan bayi.
anak Anda, bukan diri Anda, bukan. Maka wanita ini kena dua-duanya. Ya qadha, ya plus bayar fidyah. Double dua. Di mana ini sumbernya? Sumbernya rumaiso.com yang ditulis oleh Dr. Raihanul Bahrain dengan judul, silakan diketik di Google, ringkasan memahami qadha dan fidyah Ramadan. Panduan ringkas memahami qadha dan fidyah Ramadan. Sepakat ulama, disebutkan jumhur ulama sepakat. Kena dua-duanya. Dia lebih mengkhawatirkan anaknya. Nek ngono ya tak anu ae Ustaz, aku kuwatir awakku tok ae Ustaz. Cek gak double-double. Nah. Ini ini. Ya ini Sidoarjo banget ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tahu siapa dalam hal ini? Allah. Manusia boleh kita bohongi. Iya, tetapi Allah nggak bisa. Allah tahu kemampuan kita atau tidak. Nah, gitu ya. Baik, Ustadz, ini maksudnya itu langsung mele qadha itu begitu dia hamil menyusui, lo aku hamil, aku menyusui, ya wes aku langsung nanti qadha aja. Apa harus dijalani dulu? Ya dijalani dulu. Sehari, 2 hari hamil, puasa, ternyata lemes. Oh ya sudah, saya tidak kuat. Daripada nanti saya tambah drop, wes saya tidak puasa. Harus dijalani dulu. Seperti itu. Ternyata dijalani sehari, 2 hari, beberapa hari. Dia tidak kuat. Selesai putuskan, yaitu Anda tidak puasa Ramadan. Anda tidak dosa. Cuman masalahnya Anda lebih mengkhawatirkan siapa. Lah itu yang tahu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nah itu ya. Paham sampai di sini? Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2. Larangan seputar puasa nomor berapa? 2. Larangan berpuasa secara khusus di hari Jumat. Nggak boleh. Khusus kalau hari Jumat puasa. Ya, Jumat. Seperti kemarin, ada salah satu ikhwan, ya ketika hari Jumat, ya ketika, hari Jumat ke pekan yang lalu, itu dia berpuasa. Dia sedang berpuasa. Loh, saya bilang, antum ini puasa apa hari Jumat ini? Ya enggak, Ustaz, kepingin aja hari Jumat. Katanya Jumat ini keutamaannya besar. Iya. Nah, berarti dia mengkhususkan puasa di hari Jumat. Padahal Nabi melarang itu. Termasuk sholat tahajud khusus kalau malam Jumat tok. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jadi tahajudnya cuman malam Jumat tok. Selain malam Jumat, dia tidak qiyamul lail, dia tidak tahajud. Maka mengkhususkan, maka yang seperti ini nggak boleh. Lah kalau misalnya istilah sedekah Jumat, Ustaz, sodako emek Jumat tok. Ada enggak yang kayak gini? Ya. Jumat berkah, Ustaz. Ya. Selain Jumat dia enggak sodako. Ya. Subuh, sodako dia, subuh hari Jumat. Jumatan setelah Jumat dia kirim, yaitu nasi untuk makan siang jamaah setelah sholat Jumat. Setelah itu dia tidak pernah. Ya. Jadi sedekahnya hanya hari Jumat. Sedekah Jumat istilahnya. Bagaimana ini? Baik, kita akan bahas satu-satu dulu ya. Kita akan bahas satu-satu dulu. Saya tunjukkan dulu dalilnya dulu. Dalilnya. Tidak boleh sholat malam khusus malam Jumat saja. Dan tidak boleh mengkhususkan puasa hari Jumat tok. Nggak boleh. Kecuali Bapak Ibu, kecuali dia sudah terbiasa dengan puasa sunnah yang dia lakukan, yang Nabi ajarkan. Ya, contoh, dia puasa Senin, Kamis, atau misalnya dia puasa Ayyamul Bid, sudah kebiasaan Ayyamul Bid. Lah Ayyamul Bidnya jatuhnya hari Jumat, Sabtu, Ahad, nggak apa-apa. Contoh lagi, Senin, Kamis dia tidak puasa. Ternyata hari Sabtu itu Idul Adha, hari Sabtu. Sehingga hari Jumatnya puasa Arafah. Jumat tok, nggak pakai Kamis, nggak apa-apa. Karena puasa Arafah, puasa yang disyariatkan. Lah ini yang tidak boleh ini yang apa? Tanpa sebab. Ya, ujuk-ujuk, mak bedunduk. Ya. Tiba-tiba, pokoknya puasa hari Jumat. Ya, tanpa ada sebab. Ustadz saya ini, Ustadz kemarin-kemarin tidak puasa. Sekarang saya Jumat puasa. Lalu puasa apa? Bayar utang Ramadan. Nggak apa-apa. Boleh. Ini tanpa sebab, tanpa ada dalil, yaitu puasa sunnah yang Nabi ajarkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, contoh lagi, puasanya puasa Daud. Senin puasa dia, Selasanya tidak.
Rebu puasa, Kamisnya tidak. Jumat puasa, nggak apa-apa. Puasa Daud termasuk puasa yang disyariatkan, diajarkan oleh Nabi SAW. Boleh. Bahkan ada sahabat yang diperintahkan oleh Nabi, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, yaitu Nabi ajarkan untuk puasa Daud. Nah, itu ya, boleh. Jadi ini puasa yang tidak disyariatkan, ya, dilakukan di hari Jumat. Nah, itu nggak boleh. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib 1045, masih di jilid 2. 1045, 1045. Ada? Ada. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa isi sabdanya? Kita dengarkan. Ayo, langsung. janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat Ya, silakan. untuk melakukan sholat malam di antara malam-malam yang lain. La takhussu lailatal jumu'ah biqiyamin min bainil layali. Gak boleh mengkhususkan malam Jumat untuk tahajud. Sedangkan malam-malam yang lain dia tidak tahajud. Gak boleh. Ya, terus lanjut. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa di antara hari-hari yang lain. Kecuali. Kecuali dalam puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian. Nah, seperti itu ya. Yang tadi saya sudah jelaskan. Lah kalau sekarang yang lain, yang tadi saya sampaikan, mengkhususkan hari Jumat dengan istilah sedekah Jumat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga istilah Jumat berkah. Jumat berkah. Di antara para ulama beda pendapat. Bahkan di antara guru-guru kita, para asatidzah juga beda pendapat. Ya, silakan panjenengan bisa lihat di YouTube dan seterusnya. Ya, guru-guru kita berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan nggak ada istilah Jumat berkah. Tidak ada mengkhususkan hari Jumat untuk sodako. Sodako itu kapanpun boleh. Tidak boleh mengkhususkan hari Jumat. Tidak ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Ya, baik. Kita hargai ya pendapat ini, kita hargai. Ya. Yang kedua, sebagian mengatakan boleh. Memang Nabi tidak pernah lakukan. Tetapi ada sahabiat. Sahabiat itu sahabat Nabi dari kalangan kaum wanita. Itu setiap hari Jumat ngadakan jamuan. Dan Nabi tahu membiarkannya. Berarti boleh dong. Kalau memang dilarang, mestinya itu dilarang. Nabi memang tidak pernah melakukan. Tapi ada sahabat Nabi dari kalangan wanita. Disebut sahabiat. Yang setiap kalau Jumatan, orang pulang Jumat dijamu sama dia. Kasih makan. Makan. Berarti boleh. Orang sekarang mengatakan sedekah Jumat. Jumat berkah. Sehingga dari dua hal ini, antum mau pilih pendapat yang mana. Itu aja sudah. Ya. Jadi dua-duanya kuat, dua-duanya punya alasan, ya, punya dasar. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Baik. Bahkan ada dalil riwayat Ibnu Abi Syaibah. Riwayatnya Ibnu Abi Syaibah, ya, itu mengatakan Nabi menganjurkan sedekah di hari Jumat karena keutamaannya lebih besar, pahalanya lebih besar. Ada dalil itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi kita lanjutkan sekarang yang nomor 3 saja. Nomor 3, larangan berpuasa atau berpuasa pada hari Sabtu ini dilarang. Mengkhususkan hari Sabtu puasa, nggak boleh. Berpuasa pada hari Sabtu. Besok berarti. Jumat ini nggak puasa dia. Besok Sabtu puasa. Maka kalau itu dikhususkan, ya, tanpa ada sebab yang dibenarkan, maka nggak boleh. Kecuali kalau ada sebab yang dibenarkan. Contoh. Hari Sabtunya itu pas-pas jatuh puasa Daud. Selasa puasa, Rebunya tidak, Kemis puasa, Jumatnya tidak, Sabtu puasa, Ahadnya tidak, nggak apa-apa. Karena puasa Daud, puasa yang disyariatkan. Puasa hari Sabtu karena bayar utang Ramadan, boleh. Tapi ini kalau mengkhususkan, maka tidak diperbolehkan. Mana dalilnya? Dalil Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1049 dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an 1049. Ayo dibaca. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an, dari saudara perempuannya As-Sama radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, La tasumu yaumas sabti illa fi maftaradallahu alaikum fa illam yajid ahadukum illa liha'a
inabatin au uda syajaratin falyamdukhu. Silakan. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, Terus. kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Nah, kecuali puasa yang sudah disyariatkan, maksudnya begitu. Lanjut. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan makanan kecuali kulit anggur atau ranting pohon, maka hendaklah dia mengunyahnya untuk membatalkan puasanya itu. Jadi orang-orang yang sudah terlanjur puasa hari Sabtu, itu tanpa sebab ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka Nabi menyuruh batalkan. Karena kau berpuasa tanpa ada sebab. Kecuali kalau sebabnya puasa Daud. Atau misalnya hari Ahadnya itu Idul Adha. Sehingga Sabtunya puasa Arafah. Atau misalnya Sabtu Minggu, Sabtu Ahad itu Asyura. Gak apa-apa. Ini puasa yang disyariatkan. Lah ini tanpa sebab. Kata Nabi, batalkan puasamu. Meskipun kau memakan kulit anggur atau ranting pohon. Batalkan puasamu. Batalkan. Berarti ini menunjukkan ancaman keras. Jangan mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Sekarang kita lanjutkan. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Yang tidak boleh itu mengkhususkan. Kecuali kalau itu ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dari puasa-puasa yang Nabi ajarkan. Nomor 4. Seorang istri berpuasa sunnah, tanda kutip, bukan puasa wajib. Seorang istri, tanda kutip, berpuasa sunnah saat suaminya ada. Kecuali dengan izinnya. Nggak boleh. Ini suaminya lagi nggak ke kantor, lagi libur, istri puasa sunnah. Entah Ayyamul Bid, entah Senin Kamis, entah puasa Daud, atau puasa seperti sekarang ini. Bulan Sya'ban. Ya. Puasa sunnah di bulan Sya'ban misalnya ya. Maka dia tidak izin dengan suaminya, padahal suaminya ada di sisinya. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini nanti masuk kategori istri nusyuz, istri yang durhaka. Istri yang durhaka. Kecuali kalau suami mengizinkan. Iya, Mas, aku besok tak puasa ya. Puasa apa? Aku besok rencana itu pengen puasa sunnah di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa sunnah. Kau ridho apa enggak? Kau kan enggak kerja. Iya, enggak apa-apa. Aku ridho puasa. Tapi aku enggak puasa ya. Aku enggak bisa nemeni. Iya, kau tetap masak. Masak ojo sampai enggak masak. Iya. Iya, ya. Enggak apa-apa. Baik. Ternyata Bapak Ibu, jam 5 sore suaminya minta dipenuhi hajatnya. Ya. Mangan maksudnya. Ayo. Ya, misalnya. Ya apa ini Ustaz? Batal apa tidak? Harus dibatalkan apa tidak? Mudah-mudahan sebagai penduduk surga semuanya itu. Amin. Allah. Masya Allah. Ya, keren itu jawabannya. Batal. Batal. Batalkan. Ya. Tetapi istri zaman sekarang rata-rata pikiranmu juga aneh-aneh. Nonton TV, nonton HP tau apa. Buka WA grup itu akeh sing durung diwaca ya. Yang ini nggak boleh. Tapi ibu-ibu yang ada di sana, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan sebagai penghuni surganya Allah Azza wa Jalla. Sami'na wa ta'na, kecuali puasa wajib. Nggak boleh dibatalkan. Ya. Baik. Dalilnya di mana? Dalil. Coba buka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1052. 1052. 1052. Ya, silakan dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isinya, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya hadir ada di rumah kecuali dengan izinnya. la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih wa la ta'dhana fi baitihi illa biiznih. Silakan. Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya hadir ada di rumah kecuali dengan izinnya. Dan dia juga tidak boleh. Dan dia tidak boleh mengizinkan seseorang masuk rumahnya kecuali dengan izinnya. Nah, seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5. Yang nomor 5 adalah makruh berpuasa ketika safar. Makruh puasa ketika safar. Safar yang memberatkan ya. Jadi kalau ada orang nekat ya berpuasa ketika safar, itu hukumnya makruh malah.
Makruh itu apa? Tidak disukai, dibenci. Karoha makruhun, sesuatu yang dibenci, nggak disukai. Sebaiknya tinggalkan aja, jangan puasa. Jadi kalau misalnya itu nanti puasa sunnah, toh puasa sunnah nggak ada kodoknya, nggak ada kodok. Apalagi kalau misalnya itu puasa wajib, bayar utang misalnya, utang Ramadan, maka bisa dikodok di hari yang lain. Seperti itu ya. Jadi kalau tetap nekat puasa, kalau safar, itu makruh katanya ulama. Makruh, dibenci. Tapi safar yang memberatkan loh ya. Safar. Ustadz, Surabaya Gresik. Ya, deket lah. Ya, seperti itu. Itu masuk kategori safar itu berapa kilo Ustadz? Ya, macam-macam pendapat para alim ulama. Ada yang mengatakan 84 kilo, 84 kilo, 83 apa? 84 kilo. Saya Ustadz Surabaya, Sidoarjo ke Surabaya. Ternyata saya ke Surabaya Utara. Dari Surabaya Utara, Ampel Ustadz, saya kemudian mampir ke daerah, yaitu Sukolilo Ustadz. Ya. Dari Sukolilo, saya ada acara ke daerah Darmo Satelit Ustadz. Seret. Dari Darmo Satelit. Ya. 4 mata angin ini. 4 mata angin pokoknya. Itu tak lihat kilometer di mobil saya. Ya, lebih dari 100 kilo. Apakah saya musafir? Enggak lah, Anda belum keluar dari kota Surabaya dan Sidoarjo. Iya, Anda belum keluar dari tempat di mana Anda tinggal, gitu ya. Maka dalam hal ini nggak masuk ya, tidak termasuk ya. Jadi ini safar yang memberatkan. Misalnya keluar kota, luar negeri, ya termasuk umroh Ramadan, itu ya. Baik, jadi ini safar memberatkan. Saya pernah seperti ini diminta untuk membimbing ketika umroh Ramadan. Saya sudah sampaikan, terutama jamaah yang saya bawa sudah sepuh-sepuh. Saya sudah bilang, Pak, nanti Bu dibatalkan aja ya. Puasanya dibatalkan aja. Karena apa? Khawatir nanti sampai Madinah, nanti mudorotnya besar. Karena apa? Karena kita ini mengejar matahari terbenam. Mengejar matahari terbenam. Kita berangkatnya pagi. Iya. Kita ini berangkat jam 8. Jam 4 sore otomatis 4 jam. Sebelum kita take off itu harus di bandara. Itu peraturannya begitu. Berarti jam 4 subuh sudah di bandara. Terus jam 8 take off berangkat. Cobalah dihitung sekarang. Perjalanan 10 jam. Surabaya langsung direct Madinah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, jam 18.00 itu kita sampai. Lepas maghrib itu 18 waktu Indonesia. Waktu Indonesia, sedangkan nyampe Madinah dikurangi 4 jam. Anda masih jam berapa? Jam 14. Jam 14, jam 2 siang. Berarti nambah 4 jam lagi. Batalkan. Itu. Wis enggak Ustadz, saya kok Ustadz. Nah sudah, akhirnya betul. Sudah nunggunya di bandara lama, sudah masuk pesawat, sudah mulai badannya nggak enak. Sudahlah batalkan, pramuganya lewat. Gimana Pak Ya batal Pak ya? Ya sudah. Batal aja, ya batal aja Mbak. Tolong disiapin Mbak makanan. Batal. Buka menu kerupuk. Kerupuknya, gigitnya dikerasin. Keras. Di samping saya. Ya. Di samping saya. Ya Mas Ojo ngono diketno gitu. Ya. Enak Pak Ustadz, ternyata menunya ini enak. Cocok sama orang Indonesia. Iya saya tahu. Karena saya nggak batal. Saya tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena ya memang sudah beberapa kali sehingga saya tahulah bagaimana perlakuannya dan seterusnya. Nah, karena sudah beberapa kali kalau Ramadan sudah biasalah ya. Jadi nggak perlu yang kayak begini. Ya, baik. Jadi kalau belum terbiasa batalkan aja, batalkan. Kita lanjutkan. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1054. 1054. Yaitu bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Silakan. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, silakan. Beliau melihat seorang laki-laki yang dikelilingi oleh orang-orang dan dia dipayungi. Baik, ada seorang laki-laki ketika Nabi melakukan safar, dikerumuni banyak orang, lalu orang ini dipayungi. Karena kepanasan mungkin ya. Terus lanjut, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, ada apa dengan dirinya? Ada apa dengan orang ini? Kok dikerumuni dan dipayungi? Kenapa? Lanjut, silakan. Mereka menjawab, ya, seorang laki-laki yang sedang berpuasa. Dia ini lagi puasa, kehausan wahai Rasulullah.
kepanasan, kehausan. Makanya kita kita beri payung gitu ya, kita payungi. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri antasumu fis safar." Silakan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bukan termasuk kebaikan kalian berpuasa, bukan termasuk kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. itu bukan termasuk kebaikan, keburukan itu. Sudah batalkan aja, dibatalkan. Coba baca riwayat bawahnya. Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasalakum. Silakan. Ambillah keringanan Allah yang Dia berikan kepada kalian. Itu sodako dari Allah, keringanan dari Allah. Ambil, manfaatkan. Gitu ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 6. Menunda berbuka puasa. Ini dilarang. Menunda berbuka puasa, nggak boleh. Saya mau tanya, jujur Bapak Ibu ya, jujur. Selama ini panjenengan kalau berbuka puasa, menunggu adzan maghrib atau melihat matahari terbenam? Hah? Adzan maghrib. Puasa itu kaitannya sama adzan atau matahari? Ya. Gak ada kaitannya dengan, gak ada ayatnya berbukalah ketika kalian mendengar adzan maghrib. Gak ada. Berbukalah ketika matahari terbenam. Masalahnya, lah ini, hukum asal matahari. Karena kita tidak tinggal di bibir pantai, sehingga kita tidak mengetahui sunset, kita tidak tinggal yaitu di atas puncak gunung, sehingga kita bisa mengetahui fajar sodik, matahari terbenam. Kita tinggal di tengah perkotaan yang sudah tertutup dengan bangunan-bangunan yang tinggi, sehingga sulit untuk melihat terbenamnya matahari. Sehingga nggak apa-apa patokannya itu dengan adzan maghrib. Tapi harus diakui jujur, Bapak Ibu yang sempat naik ke dataran tinggi atau di bibir pantai sehingga tahu sunset, begitu matahari itu terbenam, merahnya menebar, mataharinya terbenam, merahnya menebar di ufuk, maka langsung lihat jam. Maka 5 atau 7 menit setelahnya, adzan maghrib berkumandang di mana-mana. Jadi di negeri kita ini kalau adzan maghrib diundur. Kalau adzan subuh diawalkan. Masih gelap gulita, sudah adzan subuh. Padahal fajar itu ada 2. Ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Kalau fajar kadhib, langitnya hitam gelap pekat, ada bayangan putih seperti ekor serigala yang naik ke atas. Saat itulah boleh makan, boleh minum, boleh melakukan hubungan intim suami istri, dan belum waktunya sholat subuh. Lalu fajar yang kedua setelah kadhib, sodik, fajar sodik, merahnya, hitamnya sudah mulai nggak pekat, ada sembur merahnya, sedikit agak kemerahan. Di saat itulah, yaitu waktunya sholat subuh, berhenti makan, berhenti minum, dan tidak boleh melakukan hubungan intim suami istri, waktunya sholat subuh. Lah, jadi kalau di negeri kita subuhnya terlalu awal, maghribnya diundurkan, pakai prinsip kehati-hatian. Ya, padahal tidak berdasarkan dalil yang sahih. Ya, tapi nggak apa-apa. Kata para ulama, karena apa? Karena kita tidak bisa melihat terbenamnya matahari. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mana ini waktunya? Mana dalilnya? Maksud saya, menunda berbuka puasa. Menunda berbuka. Dalilnya adalah, coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 1073. 1073. Coba, 1073. Ada. Silakan. 1073. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Silakan. orang-orang senantiasa tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Coba 1074-nya, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitriha an-nujum. Silakan. Umatku tetap senantiasa di atas sunnahku. Ulang lagi. Umatku tetap senantiasa di atas sunnahku. Selama Selama mereka
tidak menunggu munculnya bintang-bintang untuk berbuka puasa. Jadi kalau ada orang waktunya matahari terbenam atau adzan maghrib, dia tidak menyegerakan berbuka. Ya, dia menunda-nunda. Alasannya, insya Allah Ustadz sampai terawih saya masih kuat kok. Ini bukan masalah kuat-kuatan. Ini masalahnya syariatnya adalah, yaitu pada saat berbuka itu adalah matahari terbenam. Ya, seperti itu. Baik. Jadi menunda berbuka puasa itu dilarang. Segerakan, segerakan. Kalau sahur, diakhirkan. Kalau berbuka, diawalkan. Itu bedanya. Kalau sahur, diakhirkan. Loh, diakhirkan itu jam berapa? Di zaman Nabi tidak ada jam. Di zaman Nabi nggak ada alarm. Perhitungannya pakai ayat Al-Quran. Makanya disebutkan dalam riwayat Muslim, antara sahurnya Nabi dengan adzan subuh seperti orang membaca 50 ayat Al-Quran. Dan saya pernah coba ambil di tengah-tengah surat Al-Baqarah yang panjang-panjang 50 ayat sambil melihat waktu. Ternyata kalau kita baca tartil, maksimal ya 30 menit lah 50 ayat ini. Atau maksimal 40 menit, ya 30 menit. Ya. Katakan, berarti kalau subuh itu jam 4 pagi, berarti sahur yang tepat setengah 4. Lah ini tidak, sahur bahkan habis terawih, aku tak sahur saiki menisu, gak usah sahur. Ini namanya makan malam, bukan sahur. Yang ini yang namanya gak sehat yang kayak gini, karena habis makan tidur, gak sehat. Termasuk juga sahur jam 2 dini hari. Nah ini jangan. Jadi diakhirkan, sahur itu diakhirkan, jangan diawalkan. Silakan istri kita bangun pukul 2, setengah 3, menyiapkan menu santap sahur misalnya, nggak masalah. Tapi nunggu momen yang tepat, yaitu mendekati waktu subuh. Nah, seperti itu ya. Saya pernah masuk masjid, ketika sudah berkumandang, assalatu wassalamu alaik, ya, saya sudah sahur sudah, saya masuk masjid karena depan rumah saya masjid. Ada 2 orang di situ. Ya, saya setelah tahiyatul masjid, terus saya sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, sudah sahur Pak? Ya belum, kerinan Ustadz, lawang kita ini bangun tadi pas imsak. As-sholatu khairum minan naum. Loh, berarti belum apa-apa. Belum minum atau belum makan kurma, belum, katanya enggak boleh. Siapa bilang enggak boleh? Ini juga termasuk kesalahan imsak ini. Jadi bentuk kehati-hatian yang tidak berdasar. Seperti itu. Yang tidak berdasar. Enggak ada tuntunan dari Nabi. 10 menit kan itu imsak itu. Loh eman 10 menit itu bisa dipakai makan, minum, hubungan suami istri kalau bisa cukup loh. Kalau cukup. Kalau cukup. Loh. Rugi 10 menit bisa dimanfaatkan, betul atau tidak? Rugi. Jadi menengtok loh, salah. Manfaatkan makan, minum itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? 7. Tidak menjaga lisan. Tidak menjaga lisan dan akhlak-akhlak yang buruk saat mengerjakan puasa. Jadi ketika berpuasa lisannya tidak dijaga. Ketika puasa menggunjing, ghibah, ya memang betul puasanya tidak batal. Puasanya nggak batal memang, ya. Tetapi pahala puasanya yang hilang. Makanya dia nggak dapat apa-apa, ya. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib 1079. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a an ta'amahu wa syarabahu." Silakan. barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, Dusta, jorok, kotor. Ya, zur itu macam-macam. Ya, kata-kata zur, kalimat zur termasuk sumpah palsu, dusta, ghibah, namimah, apapun itu ya, lisan dan perbuatan-perbuatan jelek lainnya. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya di mana dia meninggalkan makanan dan minumannya. makanya dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Jadi nggak dapat apa-apa, cuman lapar sama haus tok. Pahalanya nggak dapat, gagal total Ramadannya karena tidak menjaga lisan. Nah itu ya, hati-hati.
Jadi puasa bukan hanya menahan lapar haus, ternyata juga menjaga lisan. Nomor 8 sekarang. Nomor 8. Mohon maaf sebelumnya ya. Nomor 8 ini. Sekali lagi saya minta maaf, mau tidak mau harus saya sampaikan. Apa itu nomor 8? Larangan puasa nomor 8. Memulai puasa dengan hisab. Nggak boleh. Memulai puasa itu dengan ru'yatul hilal. Ya, berarti Ustadz, yang dilakukan oleh teman-teman NU itu berarti betul. Betul. Aku heran Abu Asal, kadang melo NU, kadang melo ya, kadang Salafi, kadang NU. Gitu ya. Itu yang betul. Ru'yatul hilal, bukan hisab. Bukan. Jadi Ustadz ini tidak mata telanjang, tapi memakai alat teleskop dan seterusnya. Gak apa-apa, untuk membantu aja. Boleh, seperti itu. Sebab Nabi SAW tidak pernah melakukan hisab. Ustadz, belum ada hitung-hitungan. Siapa bilang belum ada hitung-hitungan? Bukankah warisan itu hitung-hitungan? Kalau seorang bapak ibu punya anak satu perempuan, bapak ibunya meninggal, warisan untuk anaknya setengah. Setengahnya untuk yang lain. Kalau misalnya punya anak perempuannya 2, maka kurang dari setengah. Setengah, sepertiga, orang tua 1/6, 1/8, seper, ini bukan ke angka, hitung-hitungan. Tapi Nabi tetap nggak pakai itu. Nabi tahu, hisab ini sudah ada di zaman Nabi, hisab ini. Artinya perhitungan ini. Tapi Nabi tidak lakukan. Nabi tetap lihat hilal. Hilal nampak, berarti terawih. Makanya nanti dilihat, 17 Februari itu, 17 Februari, itu persis Sa'ban itu 29. 29 hari umurnya, 17 Februari itu, 29. Itu nanti ketika kalau teman-teman Muhammadiyah sudah menetapkan, mereka pakai hisab, 17 Februari terawih pertama. Jadi tanggal 18 itu sahur pertama. Itu teman-teman Muhammadiyah. Sedangkan kita ikut ketetapan ulil amri. Makanya nanti dilihat tanggal 17 itu. Akan ada sidang isbat itu. Semua tim ditebar di gunung, di pantai, lautan, dan seterusnya. Ketika nanti itu tidak terlihat, maka cara kedua selain ru'yatul hilal, ternyata nggak nampak, hujan, mendung, tertutup sudah hilal, berarti dilakukan istiqmal. Sa'bannya digenapkan 30 hari. Berarti nanti 17 itu nggak jadi terawih. Sekalipun teman-teman Muhammadiyah terawih duluan. Kita besoknya, Rebunya. Yaitu tanggal 18 itu Rebu kalau nggak salah. Rebu. Itu, ya Rebu. Lah itu baru terawih pertama. Berarti puasanya 19-nya. Nah, itu. Karena umurnya Hijriyah cuma 2. Kalau enggak 29 ya 30. Beda sama Masehi. Kalau Masehi bisa 28 Februari. Bisa umurnya 29 Februari lagi tapi tahun kabisat. Bisa 30 hari umurnya. Bisa 31 hari. Kalau Hijriyah, kalau enggak 29 ya 30. Ya dilihat aja nanti. Ya. Seperti itu, mudah-mudahan bareng, mudah-mudahan ya. Amin. Kan enak kalau terawih bareng, hari rayanya sama-sama, itu kan enak. Lah untuk supaya seluruh muslim di Indonesia ini semua bisa bareng, mau enggak mau yang punya otoritas, ulil amri. Kalau setiap kelompok dikasih wewenang menetapkan tanggal dewe-dewe, rame. Ada yang hari rayanya harus telepon dulu sama Allah. Harus telepon. Provider apa itu yang dipakai itu? Ada enggak yang kayak gini? Ada. Ada yang apa? Goa. Iya, betul ya. Itu juga kadang-kadang hari rayanya juga beda. Ada yang pakai kalender Jawa, yaitu daerah mana? Solo atau Jogja, macam-macam. Lah kalau seperti ini, di mana wibawa ulil amri kita? Ustadz, kita suruh ngikut ulil amri. Iya. Ulil amrinya ini bla 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 bla. Ustadz. Urusan dia sama Allah. Urusan kita rakyat taat dalam kebaikan. Wong dia tidak nyuruh kita maksiat kok. Nggak nyuruh kita. Supaya kita rukun, ayo bareng-bareng. Idul Fitri, puasa bareng, hari raya bareng. Bisa dipahami di sini ya. Jadi cirinya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mengikuti ketetapan ulil amri itu ya. Baik. Jadi berarti kalau gitu intinya dakwah salaf itu ya ini Ustaz. Iya. Jadi kalau mau disampaikan, mau ditanya, apa sih bedanya dakwah salafi sama dakwah yang lain? Salafi itu intinya 3 dakwanya. Sudahlah, mau dibolak-balik intinya 3. Yang pertama paling kenceng ada di garis depan tauhid, itu salafi. Yang kedua paling kenceng memberantas bid'ah, menegakkan sunnah. Yang ketiga taat sama ulil amri. Selesai, itu salafi.
Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Paham. Kenapa jadi tegang begini? Ya. Santai aja, ya. Kita lanjutkan, ya. Sekarang memulai puasa dengan apa tadi? Hisab. Dalilnya adalah riwayatnya riwayat Muslim. Nanti ditulis sendiri ya. Nomornya 1046, dibaca sendiri. 1046. Kita tuntaskan ini ya. 1046 Sahih Muslim. Sahih Muslim. Saya bacakan aja. Di mana disebutkan bahwasannya bersumber dari Rasulullah 1046 Sahih Muslim 1046 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yati. Ru'ya. Sumu bukan ruqyah, bukan. Beda. Kalau ruqyah itu pengobatan syar'i. Ini ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hubbiya alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Artinya, berpuasalah kalian ketika melihat hilal ya, dan berbukalah, maksudnya beridul fitrilah dengan melihat hilal. Jika hilal bulan itu tertutup oleh pandangan kalian, maka sempurnakan bilangan Sa'bannya 30 hari. Oh, itu aja kok. Ya. Sekarang nomor berapa? 9. Larangan nomor 9. Kecepatan ibu-ibu? Iya. Iya. Enggak kok, saya dengarnya enggak. Ya. Enggak. Tadi Sahih Muslim 1046. Ya. Nomor 9. Berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan sebagai bentuk kehati-hatian. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Namanya puasa di hari syak. Ya, hari yang meragukan. Sehari. Jadi nanti tanggal 17 itu teman-teman Muhammadiyah itu tarawih sudah. Lah ini dia bingung. Nanti pas ini keliru atau apa, daripada nanti di akhirat saya punya utang, saya nanti mulai tanggal 16-nya Senin itu tak boleh puasa aja. Wis ngono ae wis enak wis. Nah, itu ya. Lah ini diatur-atur sendiri, nggak boleh. Jadi ini namanya puasa hari syak, puasa hari yang meragukan. Mana ini yang betul? Ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mana dalilnya? Sahih Muslim. Nomornya 1082. 1082. Ayo baca Abu Hurairah. Sahih Muslim 1082. Kecuali kalau pada saat itu jatuh puasa yang sering kita lakukan, yang Nabi ajarkan. Misalnya nih, terawihnya tanggal 17 itu kan, yaitu misalnya nih, misal hari Selasa. Lah kita sudah biasa Senin Kamis. Senin itu kita puasa. Niatnya puasa Senin Kamis, nggak apa-apa. Ya, berarti dia tidak meniatkan karena kehati-hatian, khawatir keliru. Enggak. Ya. Baik, silakan dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, Isinya, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi seseorang yang telah terbiasa berpuasa sebelumnya. nah seperti itu, puasa yang disyariatkan, nggak apa-apa. 10. Ya, larangan yang ke-10, puasa wisol. Puasa wisol, yaitu puasa berturut-turut tanpa berbuka. Kata buko. Jadi maghrib itu terus, lanjut puasa terus. Sampai besoknya. Ya, itu. Ustadz, Nabi pernah nggak melakukan ini? Pernah. Dan itu khusus untuk Nabi. Nabi melarang sahabatnya, kalian tidak seperti aku. Ya. Jadi ada sahabat yang pingin niru kayak Nabi. Kata buko-buko ini. Berapa hari? Ya, mana dalilnya? Tidak boleh puasa wisol, lanjut terus. Jadi maghrib itu nggak berbuka, diteruskan sampai besoknya waktunya maghrib nggak berbuka terus begitu selama 3 hari kalau nggak salah. Maka nggak boleh puasa seperti ini, dilarang. Mana dalilnya? Sahih Muslim 1102. Ayo dibuka. 1102. 1102. Nggak kecepatan kan Bu? Sahih Muslim 1102. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melakukan puasa wisol di bulan Ramadan. Ulang lagi, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melakukan puasa wisol di bulan Ramadan. Gak pakai buka ini.
Nggak pakai buka. Terus lanjut. Sehingga orang-orang pun ikut melakukannya. Mengetahui hal itu, silakan. Mengetahui hal itu, Maka beliau melarang mereka. terus Akhirnya mereka bertanya, silakan. bukankah Anda sendiri melakukan puasa wisol? Bukankah Anda puasa wisol nggak pakai buka, lanjut sampai ketemu sahur, sahur terus sampai ketemu maghrib, nggak pakai buka-buka? Bukankah Anda melakukan? Katanya suruh mengikuti Nabi. Lanjut teruskan. Beliau bersabda, Silakan. sesungguhnya saya tidaklah sebagaimana kalian, Aku beda dengan kalian. Kalian nggak sama dengan aku. Terus lanjut. karena saya diberi makan dan minum oleh Robku. Jadi dikasih kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Pak, Bu, ayolah kita secara logika aja, secara logika. Ya, Nabi ini sebelum Ramadan itu lebih banyak puasanya daripada berbukanya. Apalagi kalau masuk ke rumah istrinya, tanya ada masakan. Istri Nabi tidak masak, Nabi lebih memilih puasa. Sudah sering puasa, jihad di medan perang, siangnya ini melawan orang kafir loh. Sudah. Yang ketiga berdakwah, nyampaikan ilmu kepada para sahabat. Nomor 4, istri 9. Menurut akal, mestinya sakit apa enggak mestinya? Sakit. Ayo. Menurut akal lo ya, logika. Sakit. Drop. Ya apa? 9 istri, siang perang, terus puasa terus, Berdakwah. lebih banyak puasa. Aku wah. Berdakwah. Tapi berdakwah, tapi beliau dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Nah, itu bedanya, ya. Baik, kita lanjutkan. Sudah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ya, seperti itu. Iya. Antum 2 aja belum mikir yang aneh-aneh. Kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? Hah? Nomor pinten sekarang ini? 11. Nomor 11. Nomor 11 adalah melakukan jima saat sedang berpuasa. Nggak boleh. Melakukan jima saat sedang berpuasa. Dalilnya Sahih Muslim, nomornya cantik. 111, 1111. 1111. Kok 1111? Iya betul. 1111. 1111. Ya. Jadi ini insya Allah Bapak Ibu sekalian pernah mendengarkan ada orang yang melakukan hubungan intim siang hari Ramadan sehingga dia terkena kafarat. Kafaratnya membebaskan budak. Ternyata dia tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Maka ini bukan pilihan loh ya, bukan opsi pilihan. Harus dilakoni dulu. Puasa 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan ternyata tidak kuat. Baru opsi ketiga. Apa itu? Ngasih makan 60 orang fakir miskin. Ustadz, fikih Ustadz. Realita terjadi. Gimana? Di siang hari Ramadan, awal-awal bulan Ramadan, lupa. Saat di tengah-tengah jima, baru ingat, astagfirullah. Ini Ramadan. Ya apa ini kira-kira? Ini dihentikan, puasanya diteruskan, atau dilanjutkan jimanya? Fikih ini. Ya apa? Maka jawabannya, hentikan, teruskan puasanya. Lupa soalnya. Pokoknya gak ono Ustaz kayak ngono. Loh, bisa jadi. Bisa jadi. Lupa, namanya orang lupa. Manusia. Iya, itu. Manusia, apalagi di awal-awal Ramadan. Iya. Iya. Iki Ramadan, astagfirullah. Sudah. Langsung mandi besar, teruskan puasanya. Termasuk orang lupa, makan habis 2 piring, ingat astagfirullah. Ya, ini kan Ramadan. Ya teruskan buat ternyata keseretan. Ya, apakah butuh minum? Nah. Kita lanjutkan. Jadi, contoh, Ustadz istrinya dipaksa sama suami. Istri mengatakan dosa. Ini dosa besar, bukan dosa kecil karena ada kafaratnya. Suami tidak punya ilmu. Apalagi sudah tidak punya ilmu, pengantin baru lagi. Seperti itu. Dipaksa. Nah, yang kena denda ini Ustadz, kan otomatis batal. Seperti itu. Dia tahu, istrinya tahu, suaminya sudah dikasih tahu. Yang kena denda siapa? Suaminya yang kena denda. Yang kena kafarat. Kecuali kalau istrinya di tengah-tengah jima tersebut merasakan juga kenikmatan. Baru kena juga sekarang. Baru. Itu. Astagfirullah. Ya. Ya, seperti itu. Baik. Ustadz, jima di bulan Ramadan sehari itu sampai 3 kali Ustadz. Jima. Itu berarti puasanya 6 bulan Ustadz ya. 2 bulan kali 3.
Enggak. Puasanya tetap 2 bulan. Kecuali kalau hari besoknya jima lagi, baru 4 bulan. Jadi kalau di hari yang sama, meskipun bolak-balik, tetap kafaratnya 2 bulan. Paham sampai di sini ya? Baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 12. Nomor 12. Masih ada dalilnya di mana? Oh tadi sudah ya. Nomor 12 sekarang. Ada kaitannya dengan nomor 11. 12. Iya. Makruh berarti dibenci. Makruh bercumbu dengan istri saat sedang berpuasa. Bagi orang yang berusia muda, makruh. Nek wis tuwa, gak apa-apa. Loh, ada dalilnya? Ada. Dalilnya ada. Ya. Ini khusus yang masih muda. Nggak boleh. Hindari. Ustadz ini bercumbu. Iya. Itu ya. Nah terus misalnya kalau orang itu sudah tua, sudah usia ya. Terus dia bercumbu. Tetapi dia keluar madhi. Bukan mani. Apakah batal? Nggak batal. Yang batal itu kalau keluar mani. Itu baru batal. Jadi nggak apa-apa. Sebab ada istri itu baru didekati suaminya, pengennya dicium keningnya, pengen dipeluk di siang Ramadan. Ya, sebagaimana Nabi melakukan kepada istrinya. Apa kata istrinya? Ramadan, poso. Aneh-aneh. Enggak, maghrib. Besok jangan aneh. Enggak. Ya. Nah, makanya pentingnya punya istri 2 itu ya kayak begini. Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah. Satu nggak bisa dipegang, satunya bisa. Ya, Ya. Allah. Kok aneh? Lawang ini loh mau hanya dipeluk, mau dipegang, ya. Gak apa-apa, dicumbu itu boleh. Tanda kutip, untuk orang tua. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya Abu Dawud. Nomornya 2387. Ayo buka. 2387. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Baca, silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai cumbuan orang yang berpuasa. Teruskan. Lalu beliau memberikan keringanan kepadanya. Nabi kasih keringanan orang itu. Gak apa-apa. Boleh kau mencumbu istrimu. Bukan menjima, mencumbu. Lanjut teruskan. Dan orang yang lain datang kepada beliau dan bertanya mengenainya. Apa kata orang itu? Lalu beliau melarangnya. Nah, terus kemudian. Ternyata orang yang beliau beri keringanan adalah orang yang sudah tua. Terus. Sedangkan orang yang beliau larang adalah orang yang masih muda. Seperti itu. Itu yang dilarang oleh Nabi yang masih muda. Yang sudah lansia, nggak apa-apa. Umur berapa Ustadz lansia? Ya di atas 55. Ya lanjutnya itu 60 kepalanya. Ya. Itu ini sudah tua ini. Ya, seperti itu. Nggak apa-apa. Ya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? Hah? 13, nomor 13. Berpuasa pada saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Nggak boleh. Hari raya puasa, nggak boleh. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Berpuasa pada saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Dilarang. Nggak boleh. Dan kita semua sudah tahu kan ini, hari raya kok poso. Ya. Begitu. Baik, termasuk hari Tasyrik ini nggak boleh. Baik, kecuali bagi mereka yang tidak bisa membayar yang mereka yang haji tamattu. Nah, haji tamattu ini kan dia disyariatkan untuk menyembelih kurban, hadiyu. Kalau dia tidak punya hewan, maka bisa ditebus dengan puasa 10 hari. Puasa 10 hari, 3 hari di tanah haram, yang 7 hari di tanah air. 3 hari tanah haram, 7 hari tanah air. Itu sebagai kafarat, penggantinya karena dia tidak menyembelih kambing. Baik. Kita lanjutkan. Jadi mana dalilnya? Sahih Muslim 1138. Ya, puasa pada hari Idul Fitri, Idul Adha, dan Tasyrik. Lanjut, 14 adalah yang ke-14. Ya, kita tutup nanti sampai 15 ya. Tidak berniat puasa Ramadan. Tidak berniat puasa Ramadan pada malam hari. Tidak berniat puasa Ramadan pada malam hari. Atau sebelum subuh. Nggak niatin. Jadi dia tidak niat puasa Ramadan pada malam hari atau sebelum subuh. Maka kata Nabi, falasiyamalahu. Maka dia tidak dianggap puasa. Nggak ada puasa untuknya.
Jadi harus niat. Loh Ustadz, niat ini gimana maksudnya? Baik, nanti akan saya sampaikan, saya jelaskan. Coba kita dengarkan dulu dalilnya. Abu Dawud dibuka, Abu Dawudnya. Nomor 2454, 2454, 2454. Nabi bersabda, dari Hafsah itu ya. Ya. Silakan ayo. Dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Silakan. barang siapa yang belum berniat untuk puasa wajib sebelum terbitnya fajar, maka tidak sah puasa baginya. Nah ini gimana maksudnya niat ini? Nah ini saya akan bacakan. Niat itu Bapak Ibu tempatnya di hati, bukan di lisan. Niat itu pekerjaannya hati, lintasannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Sehingga tidak ada istilah talaffuz niat, melafatkan niat. Nggak ada, nggak ada. Seperti membaca nawaitu shauma ghadin, ya. An adai fardi syahri, kan gitu ya. Ramadhana hadihi sanati fardu lillahi ta'ala. Betul ya? Nggak ada ini, nggak ada. Termasuk mau niat ingsun apalagi ya. Termasuk ketika sholat usolli fardhu, nggak ada. Tidak boleh melafatkan niat, nggak ada tuntunan dari Nabi, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, 4 ulama madzhab, nggak ada. Ya, maka pekerjaannya hati. Lah terus gimana? Nih katanya para ulama, kullu man alima anna ghadan min ramadhana wa huwa yuridu saumahu faqad nawa. Katanya para alim ulama, setiap orang yang dia tahu besok itu puasa Ramadan, dia tahu, wong apalagi malamnya terawih, dia tahu kalau besok itu puasa Ramadan, dan dia pengen puasa, mudah-mudahan besok bisa sahur ya, enggak keringan ya, berarti dia punya keinginan untuk sahur, untuk puasa, maka secara otomatis orang itu telah berniat puasa, jadi enggak perlu dilafatkan. Ya, alhamdulillah ya Allah kau pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Ya, ayo nanti siap-siap kita terawih di Masjid Pondok Mutiara. Ayo bareng-bareng. Berarti dia, lah terawih cuman adanya Ramadan. Selain Ramadan tidak ada istilah terawih, nggak ada. Berarti dia sudah niat puasa. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Ya, lah terus gimana? Boleh enggak Ustadz? Orang itu niatnya cuman sekali di awal Ramadan, tapi untuk 1 bulan. Boleh. Kecuali wanita yang haid di tengah-tengah Ramadan putus. Maka ketika suci harus memperbaharui niatnya lagi. Diperbaharui lagi. Keinginan dia untuk melanjutkan puasa. Diperbaharui lagi. Karena putus dengan haid. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. 15 terakhir. Mengkhususkan puasa pada bulan Rajab. Sudah lewat ini bulan Rajab. Mengkhususkan puasa pada bulan Rajab. Jadi sampai ada istilah poso rejepan. Ya, seperti itu. Maka tidak ada yang seperti ini. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan hadis riwayat Abdur Razzaq, ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, tuntas materi kita yaitu larangan-larangan seputar puasa. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Baik, karena menjelang maghrib, insya Allah mungkin 40 menit lagi mungkin maghrib ya, persiapan bagi teman-teman yang ingin ikut kajian di Masjid Al-Muhajirin Puri Indah, insya Allah. Baik, kita akan tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah SWT mempertemukan kita di tahun ini dengan bulan Ramadan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh salafus soleh, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah kami sampai bertemu dengan bulan Ramadan, selamatkanlah kami di bulan Ramadan tersebut, dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan tersebut. Semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita tutup. Selama Ramadan nanti bulan depan otomatis masuk Ramadan. Kajian Nurul Ilmi atau Masjid Pondok Mutiara ini Jumat keempat. Itu tetap atau libur? Ibu-ibu libur? Ibu-ibu libur, iya. Karena mau berbuka kan? Ya, makanya nanti yang Jumat keempat nggak ada. Subuh ada, kan bapak-bapak ya.
Baik, jadi Jumat kedua masih ada. Insya Allah Jumat kedua, ya. Adapun yang Jumat keempat mungkin libur ya. Baik, demikian saya tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.